Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Priska Papilaya, inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, banjir setinggi 2 meter masih merendam pemukiman warga di Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur. Ratusan warga pun terpaksa mengungsi di 2 bangunan sekolah. Hingga Jumat pagi, banjir masih merendam permukiman warga di Kebonpala, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Ketinggian air saat ini mencapai 210 cm atau 2,1 meter. Banjir disebabkan oleh meluapnya aliran Kali Ciliwung lantaran mendapatkan kiriman air dari wilayah Bogor, Jawa Barat, serta tingginya intensitas hujan yang mengguyur ibu kota. Petugas kepolisian yang berada di lokasi mulai melakukan evakuasi warga dari rumahnya, terutama kaum lansia dan anak-anak. Sementara itu, ratusan warga terpaksa mengungsi di 2 bangunan sekolah yang berada tak jauh dari lokasi banjir. Mereka hanya bisa membawa perlengkapan atau persediaan seadanya, lantaran sebagian barang mereka terendam banjir. Nah, semakin naik nih, sekarang udah 2,10 meter. Udah, sebagian udah evakuasi, sebagian lagi masih bertahan di lantai 2. Untuk pengungsian sudah mulai ramai, Pak? Enggak, udah dari semalam. Meski sudah mendapatkan tempat untuk mengungsi, namun kini warga berharap adanya bantuan berupa makanan siap saji, obat-obatan, selimut, hingga pakaian ganti. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, personel siaga SAR Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Ditpol Airut Polda Metro Jaya melaksanakan kegiatan kemanusiaan SAR dan evakuasi warga terdampak banjir di Kebonpala, Jakarta Timur. Banjir masih merendam permukiman warga Kebonpala, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur hingga Jumat pagi. Ketinggian air mencapai 2 meter lebih. Personil siaga SAR Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Ditpol Airut Polda Metro Jaya membantu evakuasi warga terdampak banjir. Personil Ditpol Airut Polda Metro Jaya diterjunkan untuk membantu masyarakat mengungsi ke tempat yang lebih aman. Polisi memastikan akan terus melakukan pemantauan perkembangan situasi di lapangan agar siap memberikan bantuan sesuai kebutuhan masyarakat dan kondisi wilayah terdampak banjir. Pemirsa, ratusan rumah warga yang tersebar di 2 RW Kelurahan Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan terendam banjir kiriman. Ketinggian banjir mencapai 260 cm, memaksa warga untuk mengungsi. Banjir dengan tinggi 2 meter lebih merendam ratusan rumah warga di Kelurahan Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Banjir akibat luapan air dari Kali Ciliwung ini tersebar di 2 RW, yakni RW 7 dan RW 8. Sejumlah petugas BPBD Jakarta Selatan bersiaga di lokasi, menyiapkan 1 perahu karet, mengantisipasi sewaktu-waktu adanya evakuasi. Untuk penyebabnya banjir pada hari ini itu karena bendungan Katulampa itu siaga 3, Depok siaga 3 ditambah curah hujan di atas itu lumayan tinggi. Sejauh ini warga sudah dievakuasi semua atau masih ada yang Baik untuk warga memang kalau di Pejaten Timur ini sudah mandiri ya untuk evakuasinya. Hanya kemarin kami mengevakuasi 3 lansia itu memang harus kami evakuasi karena tidak ada yang sakit dan memang sudah lansia. Kawasan Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan sendiri kerap terendam banjir kiriman saat debit air di bendungan Katulampa Bogor meningkat atau berstatus siaga. Lokasinya yang hanya berjarak beberapa meter dari Sungai Ciliwung membuat kawasan ini cepat terendam saat Sungai Ciliwung meluap. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ratusan rumah warga di Gang Mawar 6 Margahayu, Kota Bekasi, Jawa Barat kembali terendam banjir. Banjir terjadi imbas kembali meluapnya Kali Bekasi. Meluap
Meluapnya Kali Bekasi kembali merendam permukiman warga di Gang Mawar 6, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat pagi. Ketinggian air di kawasan ini bervariasi mulai dari 70 cm hingga mencapai 1 meter. Banjir terjadi akibat limpasan dari Kali Bekasi yang berasal dari pecahan Kali Cikeas dan Kali Cilengsi. Kawasan ini merupakan salah satu pemukiman yang paling parah diterjang banjir karena letak pemukiman warga yang berada di sekitar aliran Kali Bekasi. Air mulai masuk tadi jam 2-an. Oh, jam 2. Ya, sekitar jam 2-an. Ini untuk warga udah ada yang ngungsi atau belum, Bang Gintal? Sebagian warga sudah pada mengungsi, Pak. Ini berarti udah yang ke berapa kali nih, Bang Gintal? Sama ini hampir 3 kali, Pak, banjir. Oh, 3 kali. 3 kali. Untuk, Ini paling gede. untuk ketinggian air, pantauan Bang Gintal gimana nih, Bang? Tadi jam 2 hampir 2 meter. Kalau sekarang ini? Kalau sekarang hampir paling tinggal 1 meteran ada? meteran dah, ada. Soalnya udah surut. BPBD Kota Bekasi mengimbau warga yang berada di sekitar aliran Kali Bekasi untuk tetap selalu waspada dan mengantisipasi banjir susulan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat Anyus melaporkan. Memasuki hari ke-13 atau 2 pekan lebih, banjir di Kabupaten Karawang, Jawa Barat kembali meluas. Banjir akibat terus meluapnya Sungai Citarum dan Sungai Cibeet. Banjir paling parah terjadi di Dusun Kampek dan Dusun Pangasinan, Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, serta Dusun Tegal Luhur, Kecamatan Teluk Jambe Timur. Ketinggian air mencapai 2 meter. Dari 10 kecamatan yang terdampak, banjir menyebari 20 desa di Kabupaten Karawang. Gelombang pengungsi pun kembali meningkat. Masuk hari ke-13, warga pasrah. Padahal sebelumnya banjir sudah berangsur surut. Banjir kembali meluas akibat hujan deras selama 2 hari terakhir, sehingga memperparah luapan Sungai Citarum dan Sungai Cibeet. Ketinggian air di jalan raya mencapai 70 cm hingga 1 meter lebih. Sedangkan di wilayah dataran rendah, air mencapai 2 meter lebih. Deras ya? Deras. Deras banget, Pak, deras. Ini banjir yang 2 pekan ini udah 3 kali berarti ya? Yang ini 3 kali ya? 3 kali. Ini berapa ketinggian di sini? Ketinggian di sini sementara 70 cm. Pak RT? Kalau di sana lebih tinggi. Berapa? Sekitar 130. Iya. Ini Pak RT mau nyari pengungsi atau gimana? Iya, mau nyari pengungsi buat dievakuasi. Ini, Pengungsi. Ya. Pengungsi? Iya. Banjir lagi rumahnya? Banjir lagi, nambah lagi. Nambah lagi? Iya. Siapa tadinya siapa? Apa? Tadinya setingginya siapa? Tadi setinggi hampir di 60 cm. 60 cm. Tadinya? Iya. Sekarang? Sekarang lebih. Lebih? Iya, di kampung di sana. Oh. Kapan itu, Pak? Ya, dari kemarin sih. Enggak, naiknya lagi tadi? Naik tadi. Tadi jam 6? Jam 6. Dalam kurun 2 pekan lebih, banjir telah melanda 3 kecamatan terparah dari 10 kecamatan di 20 desa terdampak. Warga mengaku sudah 3 kali terkena banjir, 3 kali air surut dan 3 kali harus mengungsi. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, intensitas hujan yang tinggi membuat banjir di Kabupaten Subang, Jawa Barat semakin meluas. Sungai Cipunagara yang selama ini dikhawatirkan akhirnya meluap. 8 kecamatan di Subang, Jawa Barat terendam banjir, yaitu Kecamatan Pamanukan, Legon Kulon, Sukasari, Yasem, Belanakan, Usaka Nagara, Pegaden, dan Conpreng. Banjir terparah terjadi di Kecamatan Pamanukan. Lebih dari 2.000 rumah terendam banjir dengan ketinggian air hingga 1,5 meter. Sebelumnya banjir di Kecamatan Pamanukan disebabkan oleh Sungai Kalensema yang meluap. Namun kini diperparah oleh luapan Sungai Cipunagara. Luapan Sungai Cipunagara di Subang, Jawa Barat semakin deras. Lebih dari 5.000 rumah di 8 kecamatan terendam banjir. Kolong flyover Pamanukan kini kembali dipenuhi ratusan warga setelah sebelumnya dipindahkan ke gedung olahraga. Bahkan jumlah pengungsi semakin banyak.
Ya, ngungsi lagi ke sini. Tadinya udah pulang, jadi airnya datang lagi. Makin dalam ya? Makin dalam, sekarang makin dalam. Jadi malam-malam kayak ke sini sampai subuh-subuh. Untuk kemarin sempat kami pindahkan karena kurang layak untuk pengungsiannya, dipindahkan ke GOR yang di desa. Namun demikian, pada hari Jumat tadi pagi pukul 3, air sungai Cipunagara meluap lagi ke rumah warga. Sehingga pengungsi yang baru sekarang ada beberapa tempat pengungsian, terutama di flyover. Jadi pengungsian yang lain udah penuh gitu ya? Ada 6 titik pengungsian termasuk masjid maupun gor-gor yang ada di wilayah Pamanukan untuk ditempatkan pengungsi-pengungsi yang warganya kena dampak banjir. Pemirsa, pencarian korban longsor di Desa Pasir Langu, Bandung Barat sudah berlangsung selama 7 hari. Dari 55 kantong jenazah yang dievakuasi, 41 jenazah berhasil diidentifikasi. Memasuki hari ke-7 pencarian korban longsor di Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat, 14 personil ditambahkan untuk mempercepat proses evakuasi. 55 kantong jenazah berhasil dievakuasi dan 41 diantaranya sudah berhasil diidentifikasi. Sebanyak 17 eskavator diturunkan untuk membantu proses pencarian korban. Pencarian korban diharapkan dapat berjalan lebih maksimal karena sebelumnya sempat dihentikan akibat terkendala cuaca. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. 23 prajurit marinir turut menjadi korban dalam bencana longsor yang menimpa Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Diketahui pada saat kejadian 6 anggota TNI tengah menginap di rumah warga. Sebanyak 23 prajurit marinir TNI Angkatan Laut menjadi korban tertimbun longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat. Peristiwa ini terjadi saat personel marinir tengah melaksanakan latihan prasatuan tugas di Cisarua untuk ditugaskan di perbatasan RI Papua Nugini. Menurut salah seorang warga Kampung Pasir Kuning, lokasi rumahnya tidak jauh dari lokasi latihan. Bahkan ada 6 anggota TNI yang menginap di rumahnya. Sebelum kejadian, hujan angin menyebabkan separuh rumahnya ambruk. Beruntung anggota keluarganya selamat. Bahkan saat kejadian longsor, anggota TNI yang menginap di rumahnya membantu menyelamatkan anak dan cucunya. Video tentara genep, abi sareng incu di dua. Yang latihan itu? Nya bulan itu yang murang kali abi di bulan itu mengguru kan aya angin besar, hujan gede, angin besar, tas senter abah oge ente iya. Berdasarkan data terakhir per Kamis pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, 55 kantong jenazah berhasil dievakuasi, dengan 41 diantaranya berhasil diidentifikasi. Sementara itu masih ada 25 orang yang hingga kini masih dalam pencarian. Pemirsa, sejumlah pengungsi dan relawan di aula kantor Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat mulai terserang penyakit. Mereka mengalami mual-mual, muntah hingga ispa. Seperti inilah kondisi pengungsian korban longsor yang dipusatkan di gedung aula kantor Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Jumat pagi. Sejumlah pengungsi mulai terserang penyakit seperti mual-mual hingga muntah, demam, dan flu setelah beberapa hari menginap di pengungsian. Namun kondisi mereka kini sudah membaik setelah mendapat penanganan medis. Ya, anak saya itu mual-mual, mungkin masuk angin, nggak tahu gimana. Iya. Ya, masuk angin. Muntah, soalnya muntah gitu. Berapa tahun? 6 tahun. Tapi udah langsung ditangani sama dokter, ada di sini ada dokter. Selain pengungsi, sejumlah relawan juga memeriksakan kondisi kesehatan mereka ke posko kesehatan di pengungsian. Para relawan mulai terserang penyakit akibat kelelahan serta faktor cuaca. Mereka terkena ispa, demam, serta tertusuk paku saat proses pencarian korban. Petugas menyediakan vaksin tetanus di posko kesehatan.
pengaruh di dari mungkin cuaca. lebih banyaknya. Kalau dari tempat evakuasi itu karena kan semua ada di situ, kemungkinan penularan penyakit itu lebih cepat ya. Penyakit yang biasa terjadi di evakuasi atau di lingkungan yang berdesak-desakan itu diantaranya adalah penyakit ispa, penyakit diare, penyakit kulit, ya itu. Kemudian juga bisa penyakit-penyakit yang lainnya juga. Hingga Jumat pagi, jumlah total pengungsi dan relawan yang memeriksakan kesehatannya mencapai 193 orang. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu iNews melaporkan. Fenomena lubang raksasa di Kabupaten Aceh tengah terus melebar dan mengancam menara Sutet yang berjarak beberapa puluh meter dari bibir lubang. Kondisi ini berpotensi mengganggu penyaluran listrik antar wilayah. Lubang raksasa di Desa Pondok Bali, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah Aceh terus melebar. Kondisi ini membuat akses jalan yang menghubungkan Kabupaten Bandar Meriah putus total. Lubang raksasa dilaporkan semakin membesar sejak Selasa kemarin. Badan jalan di lokasi habis tergerus disertai longsoran tanah dengan kedalaman hampir 200 meter. Tak hanya infrastruktur jalan, perkebunan cabai milik warga di sekitar lokasi juga ikut terdampak. Sejumlah lahan pertanian ambles dan rusak akibat pergerakan tanah yang terus terjadi, terutama saat hujan ringan hingga sedang. Yang paling mengkhawatirkan, menara Sutet yang berjarak sekitar 20 meter dari bibir lubang kini berada dalam ancaman. Jika longsoran meluas, kondisi ini berpotensi membuat menara Sutet terperosok dan merusak jaringan transmisi listrik ke sejumlah wilayah. Petugas PLN pun mendirikan posko dan bersiaga untuk memantau perkembangan pergerakan tanah serta kondisi menara Sutet. PLN juga berencana memasang tiang listrik di lokasi alternatif guna mengantisipasi meluasnya lubang raksasa yang mengancam keberadaan tiang listrik dan menara Sutet di kawasan tersebut. PLN sudah mengupayakan tiang emergensi ya, terutama tiang-tiang yang nanti kita akan dirikan di sudut sana. Mudah-mudahan banyak kita sudah jumpa titik koordinat di sana, dan untuk saat ini material yang untuk tiang emergensinya sudah tersedia, dan bahkan mungkin beberapa jam lagi dari Biron sana juga menyusul tiang-tiang selanjutnya untuk kesiapan kita supaya jangan ada nanti pemadaman ataupun pemutusan jaringan listrik. Hingga kini, warga di sekitar lokasi diimbau untuk menjaga area longsoran demi menghindari risiko yang lebih besar. Dari Kabupaten Aceh Tengah Aceh, Yusradi, iNews melaporkan.